wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Umat Islam akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal atau tahun 1442 Hijriah. Sebagai umat muslim, di momen kelahiran Rasulullah SAW atau biasa disebut Maulid Nabi, selayaknya kita meladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Rasulullah merupakan salah satu inspirator seluruh umat muslim yang patut untuk dijadikan role model. Terdapat banyak nilai kehidupan, kebaikan, dan kisah teladan yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sejumlah kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang sudah selayaknya kita tiru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Al-Ahzab 21. Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang rasul dan pemimpin bagi umat Islam. Rasulullah memiliki segala keistimewaan dan berbagai rahmat untuk menuntun umat menuju jalan lurus yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikannya yang mengharuskan dirinya dengan akhlak yang mulia sehingga menjadi suri tauladan bagi umat di dunia. Salah satu cerita sang motivator handal kisah suri teladan Nabi Muhammad SAW. Kisah teladan Nabi tentang kelembutan hati terhadap yang menyakitinya. Pada suatu hari, terdapat seorang pengemis Yahudi buta yang selalu berteriak dan menghina Nabi Muhammad SAW. Pengemis tersebut selalu ditemani oleh seseorang yang senantiasa menyuapi dengan penuh lembut dan kasih sayang. Suatu waktu, seseorang tersebut tiada datang kembali untuk menyuapi dan tergantikan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Seketika sang pengemis hanya ingin disuapi oleh seseorang yang sebelumnya, dan rasa nyaman dan sayang ingin mengisi hatinya. Kemudian satu sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW itu pun berkata, "Memang benar, aku bukan orang yang bisa datang membawa makanan dan memberimu suapan atas makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang yang setiap hari menyuapimu tersebut. Orang yang dulu biasa kesini dan berimu makanan dan menyiapkanmu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan orang tersebut, karena aku tidak ingin melewatkan satupun amalan setelah kepergiannya." Lalu si pengemis buta Yahudi itu terdiam sejenak dan bertanya kepada Abu Bakar, "Siapa yang selama ini memberinya makan dan juga menyuapinya?" "Ketahuilah bahwa ia adalah Muhammad SAW, orang yang setiap hari akan rendahkan di depan orang banyak di pasar ini," jawab Abu Bakar pada pengemis buta itu. Seketika pengemis Yahudi yang buta itu tertegun dan kaget, tergiang. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, namun tampak bibirnya bergetar. Air mata pengemis buta itu perlahan membasahi pipinya yang mulai keriput tua. Si pengemis buta tersebut tersadar betapa orang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Lantas pengemis tersebut merasa lebih hina dari apapun yang ada di dunia ini. Ia seraya berkata, "Selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya, bahkan saat Muhammad ada di sampingku sedang menyuapiku, tapi dia tidak pernah memarahiku.
Dia malah dengan sabar melembutkan makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia, kata pengemis buta dalam isakannya. Lantas seketika itu juga si pengemis Yahudi buta segera bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pengemis buta memilih untuk memeluk Islam setelah sumpahnya kepada Muhammad SAW dibalas dengan kasih sayang. Buta segera bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pengemis buta memilih untuk memeluk Islam setelah sumpahnya kepada Muhammad SAW dibalas dengan kasih sayang oleh motivator handal tersebut. Selayaknya itu kita harus selalu mendoakan dan tetap berbuat baik kepada seseorang yang menghina, menyakiti hati kita, kelak kebaikan akan mengalir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Al-Baqarah 195. Demikianlah ceramah singkat saya tentang salah satu sifat keteladanan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kelemah lembutannya beliau kepada orang yang selalu menghinanya. Semoga kita dapat meniru keteladanan Rasulullah SAW. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.